Ya, bursa pencapresan internal PDIP untuk Pilpres 2024 terus jadi perhatian. Beredar kabar pada perayaan HUT PDIP 10 Januari mendatang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan nama capres yang akan diusungnya. Dua nama yang muncul ke permukaan adalah Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Untuk membahasnya malam hari ini kami telah tergabung bersama politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan juga pendiri lembaga survei Kedai Kopi Bang Henry Satrio. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar semuanya? Selamat malam. Selamat Taufik, Bang Deddy. Selamat malam. Sehat-sehat ya. Ya, saya langsung selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Saya langsung ke Pak Deddy nih. Jadi bagaimana agendanya? Apakah benar Ibu Mega nanti akan mengumumkan kandidat capresnya di HUT PDI Perjuangan? Ya, akan ada katakanlah semacam sinyal-sinyal dari Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai pada saat ulang tahun partai tanggal 10 Januari ini. Sudah dekat ya. Dan harapannya mudah-mudahan itu memberi sedikit kejelasan atas rasa ingin tahu publik maupun teman-teman dari partai yang lain tentang arah PDI Perjuangan menuju pemilu presiden tahun 2024. Dan nanti saya kira akan lebih jelas lah bagi publik gitu ya, kira kriteria atau katakanlah ciri-ciri daripada calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan berdasarkan pertimbangan Ketua Umum Ibu Megawati. Jadi belum bisa dipastikan apakah itu akan disebutkan secara gamblang atau hanya sekedar ciri-ciri saja yang akan diumumkan pada saat mungkin pidato kebangsaan Ibu Mega. Saya kira pada tanggal 10 itu Ibu akan memberikan kejelasan yang lebih memuaskan rasa ingin tahu publik lah ya. Karena untuk menyebut nama saya kira nanti DPP lah yang menjawab. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Sekjen, Bapak Hasto dan juga Mas Bambang Pacul ya, itu juga sebagai DPP yang membidangi pemenangan pemilu, saya kira nanti akan makin jelas bagi publik. Kira-kira seperti itu. Ya kan dan juga akan semakin jelas bahwa yang digaya orang selama ini bahwa PDI Perjuangan dengan kekuatan politik lain dengan Pak Jokowi itu diametral gitu, saya kira akan nanti terjawab kira-kira begitu. Ya, tapi kan ada dua nama nih yang sudah muncul ke permukaan, Ganjar dan juga Puan. Saya akan ke Bang Hensat. Kalau dari di antara dua nama tadi, Bang Hensat, siapa yang kira-kira akan diucapkan oleh Ibu Mega atau dipilih oleh Ibu Mega? Ini kan selalu tiga sebetulnya Mas Taufik pilihannya. Yang pertama ya bisa Mbak Puan, kemudian bisa Mas Ganjar, atau bukan di antara keduanya. Jadi artinya Ibu Mega menyebut nama lain. Kan bisa saja Ibu Mega menyebut nama dirinya sendiri gitu ya, atau kader-kader lain yang tentunya banyak bertebaran di PDI Perjuangan yang siap menerima tugas itu gitu. Nah, kemudian kalau memang dilihat dari sejarahnya kan yang memang di grooming gitu ya, terlihat itu Mbak Puan. Jadi artinya dari bahkan sejak berada di perut Bu Mega itu kan sudah jadi aktivis beliau tuh, karena dikejar-kejar order baru waktu itu kan. Iya. Nah kemudian dari sisi partai sampai jadi ketua DPP, kemudian sebagai anggota legislatif juga sampai menjadi ketua DPR, bahkan sempat masuk di ranah eksekutif. Sementara Mas Ganjar juga kinclong juga, apalagi beliau ini, Mas Ganjar adalah calon presiden yang diunggulkan versi lembaga survei gitu ya. Kan bukan diunggulkan bukan diunggulkan oleh Ibu Mega atau PDI Perjuangan, tapi diunggulkan oleh lembaga survei yang kadang-kadang kita juga suka membacanya di endorse sama Pak Jokowi juga gitu. Nah, kalau siapa yang akan yang akan diumumkan oleh Ibu Mega, wah susah, itu yang tahu cuma Bu Mega tuh. Karena selama ini kita kan nggak bisa ya menduga-duga, tapi kalau kita menelaah catatan sejarah itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat gitu. Yang jelas Ibu Mega biasanya lebih mengutamakan ideologi dari kadernya. Kadernya nih seideologis nggak, punya ideologis yang sama nggak dengan partainya. Jadi kalau kemudian angka lembaga survei itu ya
gimmick saja, tapi yang dia hitung biasanya adalah bagaimana apakah calon yang diusung ini bukan hanya tentang kalah menang, tapi bisa menjaga ideologi dari PDI Perjuangan. Waktu Munas misalnya ya, atau Kongres di Bali 10 tahun yang lalu di 2012, Bu Mega sempat mengatakan tuh bahwa PDI Perjuangan ini bukan hanya untuk mencari kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan bagi-bagi kursi dan lain-lain gitu. Jadi ini lebih diutamakan adalah kemaslahatan bagi rakyat. Dan ini sebetulnya tercermin waktu Bung Karno menyampaikan juga begitu, bahwa tujuan dari partai politik ini adalah memecah kebuntuan, keraguan-raguan ya, demi kemajuan bangsa. Jadi memang kalau kita disuruh nebak, Mas Taufik ini agak susah gitu. Kalau Bang Deddy disuruh nebak, bukan cuma susah, dia deg-degan juga, rada-rada nanti jangan sampai melanggar aturan main partai itu. Nah, kalau kita suruh nebak, kalau menurut saya 3 itu, antara Pak Ganjar, Mbak Puan, atau ya bukan keduanya. Nah itu kan macam-macam tuh, bahkan tersanter juga ada nama Pak Budi Gunawan gitu, atau kader-kader muda seperti Mas Budiman Sujatmiko, atau beberapa kader lain yang memang disiapkan oleh PDI Perjuangan nantinya. Hanya memang kalau dari sisi kotel efek antara Presiden dan PDI Perjuangan itu memang tidak besar tuh kotel efeknya. Jadi kayak Pak Jokowi 2019 itu terpilih jadi 2 periode, tapi kotel efek untuk PDI Perjuangan, padahal Pak Jokowi menang, itu hanya 0,38%. Jadi angka-angka mungkin menjadi bagian kosmetik dari Bu Mega untuk menentukan. Tapi kalau dari catatan sejarah, beliau biasanya lebih menentukan yang ideologis atau memiliki ideologi kuat seperti Pak Jokowi misalnya. Ya, bagaimana nih Bang Deddy? Tadi sudah disebutkan kriterianya ya, kalau yang nggak populer atau yang memang meneruskan terahnya Soekarno, begitu, cucu proklamator yang ideologis. Apakah ini artinya Puan? Sebenarnya kriterianya apa sih yang dipilih oleh Bu Mega ini sebagai capresnya? Saya kira Bung Henry sudah menjelaskan dengan sangat gamblang nih, bahkan lebih baik dari saya. Jadi tadi juga Bung Henry tidak ada menyebutkan meneruskan terah Soekarno ya, tapi meneruskan legasi ideologi dari Bung Karno. Apa legasi ideologi Bung Karno itu? Ya NKRI, pluralisme, ya Pancasila gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, itulah warisan ideologis Bung Karno. Nah, apakah kemudian nanti Ibu Puan yang disebut, atau Ganjar, atau bahkan Ibu Risma, atau yang lain, ya saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, nanti tanggal 10 itu akan memberikan informasi yang lebih clear gitu ya, yang akan memutus spekulasi maupun tebak-tebakan gitu ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bung Henry, bagi PDI Perjuangan kita itu bersandar pada menyatunya kekuatan ideologis partai, kader partai, struktural partai dengan denyut nadi masyarakat, saya kira, dan basisnya adalah ideologi tadi. Ya, jadi siapapun yang nanti akan atau informasi apapun yang akan disampaikan Ibu Mega, pasti itu adalah bagian dari keberlanjutan legasi ideologi Bung Karno tadi, ideologi marhaenisme itu, kerakyatan gitu. Ya, tapi kalau melihat variabel pendekatan survei, jelas Ganjar yang diunggulkan. Tapi kalau melihat parameter elit PDIP dan juga meneruskan ideologi tadi, Puan tentunya lebih berpotensi mendapatkan tiket dari Megawati. Itu artinya kans Puan lebih besar? Ya, saya kira terlalu pagi ya untuk menyebut itu. Dan saya kira publik juga sudah bisa katakanlah melihat bagaimana Ibu Mega selalu berpikir bagi kepentingan bangsa, negara, ya partai, rakyat gitu ya, dibanding sekedar urusan menang-menang atau urusan yang lain. Jadi saya kira kita harus sabar lah, hanya tinggal beberapa hari ya, karena PDI Perjuangan itu tidak bisa dilihat dari bahwa kita hanya melulu ingin menang, ingin berkuasa, tidak. Karena itu sudah berbuktikan berkali-kali, dan kita selalu pasti akan
menyatu juga dengan kekuatan-kekuatan politik lain. Gitu ya, dan bahkan mungkin dengan organisasi-organisasi besar kemasyarakatan, dengan relawan, agar bisa bersinergi dengan struktural partai memenangkan pertarungan politik. Karena ini soal nasib bangsa, bukan nasib PDI Perjuangan semata-mata gitu. Ya, berbagai atau koalisi partai lain kan sudah mendeklarasikan siapa capresnya. Nah, sikap dia Megawati selama ini justru berdampak adanya saling galang dukungan oleh para kader terhadap calon yang mereka inginkan, meskipun tidak secara terbuka. Bahkan ada juga yang membentuk Dewan Kolonel begitu dan masif bergerak mempromosikan Puan. Sementara di sisi lain simpatisan Ganjar Pranowo juga ini ikut bergerilya nih, barisan Ganjaris di luar struktural partai ini lebih aktif di media sosial. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Hensat? Ya. Gini, saya kirain itu buat Bang Deddy. Tapi ya, kalau nanti Bang Deddy juga boleh bicara tentang Dewan Kolonel kan itu sudah diselesaikan di internal Partai PDI Perjuangan ya. Bahkan ada surat keputusan yang menyerahkan bahwa komunikasi politik itu diserahkan kepada sosok Prananda Prabowo gitu ya. Jadi secara internal sih sudah dimainkan. Tapi memang betul tadi Mas Taufik bahwa partai-partai politik lain pun akhirnya menunggu bagaimana langkah dari PDI Perjuangan. Tapi kok saya ini ya, kan apa ya, Pak Sekjen itu kan hanya memberikan informasi, hints-nya itu tahun 2023 gitu ya. Sementara tahun 2023 ini masih panjang gitu. Apakah tanggal 10 Mei sesuai dengan ulang tahun PDI Perjuangan? Ya belum tentu juga, karena tanggal-tanggal sakral lain ya buat Ibu Mega tuh ada juga gitu. Misalnya 23 Juli kalau saya tidak salah itu pas beliau dilantik sebagai presiden tuh. Kemudian kalau nggak salah tanggal 23 juga itu kan tanggal lahirnya Bu Mega tuh. Terus Mas Nanan juga lahirnya tanggal 23. Jadi terus kemudian ada tanggal 27 Juli. Jadi kalau untuk tanggal itu banyak tuh hints-hints yang lain gitu. Mungkin saya lebih cocok, mungkin Bu Mega akan memberikan kriteria-kriteria kira-kira siapa calon presiden yang akan diusung, apakah nomor 1 atau nomor 2, ya mungkin itu nanti tanggal 10 sih bisa. Tapi kalau nama sih kelihatannya agak kecil kemungkinannya. Lagi pula kalau dihitung dari sisi hitung-hitungan kompetisi ya Mas Taufik, ya kalau begitu PDI Perjuangan mengumumkan tanggal 10 Mei besok, itu kompetisinya mulainya terlalu dini tuh. Orang-orang langsung, partai-partai politik lain tuh langsung berhitung tuh. Kira-kira, wah kalau diumumkan misalnya diumumkan Mas Ganjar, wah ini langsung berarti Anies maju nih. Terus kemudian apakah Prabowo akan maju? Oh, belum tentu juga gitu. Tapi kalau misalnya Pak Puan, wah bisa jadi ternyata yang akan diajukan oleh partai-partai itu ya Puan Maharani, Erlangga Hartarto, Prabowo Subianto gitu misalnya ya. Nggak ada Anies, nggak ada Ganjar misalnya. Tapi bisa juga dimunculkan, wah kalau kemudian PDI Perjuangan mengusung sendiri nih. Jadi Puan Maharani, Ganjar Pranowo, nah itu kan hitungannya ada lagi. Jadi menurut saya buat PDI Perjuangan bukan hal yang menguntungkan kalau kemudian diumumkan awal. Ya. Kalau saya mungkin agak maju sedikit lah ya, sekitar bukan bulan-bulan awal tapi bulan-bulan tengah menjelang penutupan pendaftaran, biasanya begitu kan. Tapi karena hitung-hitungan kompetisi itu kurang menguntungkan kalau kemudian di awal gitu, kecuali memang Nasdem yang memang membutuhkan sosok Anies Baswedan untuk meningkatkan kotel efek elektabilitasnya, mungkin juga begitu, atau Demokrat dan PKS yang ikut-ikut, atau kemudian misalnya partai-partai lain. Tapi kalau untuk PDI Perjuangan sebagai partai yang besar gitu ya, dan kemudian bisa mengajukan sendiri, kalau terlalu dini menurut saya sih nggak menguntungkan buat mereka. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa tebak maunya Bu Mega, bisa aja. Iya. Tapi juga kalau tadi Anda mengusulkan untuk, ya Anda mengusulkan PDI untuk memundurkan pengumuman capresnya, apakah ini nanti? Saya nggak mengusulkan, silakan aja diumumkan. Tapi kalau nanti tanggal 10 Januari itu bagus banget buat politik di Indonesia, karena rakyat Indonesia bisa mengetahui lebih awal kira-kira siapa saja tokoh-tokoh yang akan maju ke dalam perhelatan Pilpres. Jadi mereka juga
bisa mempelajari track record, kemudian mempelajari program-program gitu ya. Tapi Kalau saya sebagai rakyat ya seneng banget gitu kalau bisa diumumkan awal. Tapi kalau saya menilai atau menelaah dari sisi kompetisi itu nggak terlalu menguntungkan untuk PDI Perjuangan. nah, itu yang ingin saya tanyakan karena Roman ya, itu yang itu ingin kira-kira Mas Taufik. baik, itu yang ingin saya tanyakan Roman-Romannya karena ada beberapa suara-suara nih yang mulai akan menaturalisasi Ganjar untuk berpasangan dengan entah itu Prabowo atau dengan yang lainnya begitu. Apakah ini mungkin dilakukan ketika nanti PDIP belum juga mengumumkan siapa capresnya? Saya rasa partai-partai lain akan berpikir 128 kali lagi ya bila ingin berhadapan dengan sosok Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan gitu. Ngapain cari-cari perkara dengan PDI Perjuangan dan Megawati di awal-awal gitu. Memangnya sudah pasti Ganjar pasti menang kan? Enggak juga gitu kan. Di berbagai survei memang dia paling tinggi, cuma jangan-jangan sudah pick dia dan sekarang mungkin akan lay low gitu. Jadi menurut saya partai politik kalau mau berurusan sama Bu Mega dan PDI Perjuangan mikir-mikir juga gitu ya. Dan saya rasa juga Mas Ganjar nggak berani tuh pindah di awal. Karena yang membesarkan Ganjar Pranowo sampai hari ini ya PDI Perjuangan. Bahkan waktu Gubernur Jawa Tengah running pertama kali melawan Pak Bibit Waluyo yang elektabilitas Ganjar hanya 7% itu, komandan pemenangan pemilunya tuh Bu Puan loh, Mbak Puan Maharani. Jadi artinya Ganjar ini terlalu banyak berhutang pada PDI Perjuangan dan menurut saya terlalu konyol kalau dia pagi-pagi sudah mengkhianati PDI Perjuangan, lompat demi jadi calon presiden. Ini bukan jadi presiden, jadi calon presiden aja gitu. Menurut saya sih nah, pas ya hitungannya. Baik. Itu kira-kira Taufik. Baik, tanggapan Anda Bang Deddy seperti apa nih? Ya, pertama tadi soal partai-partai lain, saya kira itu bagian dari dinamika politik yang memang harus dilakukan ya. Karena memang dibutuhkan yang namanya silaturahmi, konsolidasi dan sebagainya. Itu sah-sah saja dan kita anggap itu hal yang natural. Sementara yang di internal partai juga sama gitu. Cuma itu bukti bahwa demokrasi hidup di partai. Tetapi demokrasi yang ada di kita itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu artinya apa? Dipimpin oleh ide, dipimpin oleh fatsun politik, dan dipimpin oleh keputusan-keputusan partai gitu. Jadi demokrasi itu bukan demokrasi bablas gitu ya. Akhirnya itu yang membuat dinamika yang menurut saya juga hal yang wajar dan natural dan diselesaikan secara demokratis dan menurut aturan yang ada. Nah, ke depan saya kira benar sekali kalau kita itu, jadi begini, kenapa sampai hari ini Ibu Megawati tidak bicara tentang calon presiden ya? Karena apa? Karena kader-kader kita yang muncul itu semuanya juga masih menjabat jabatan masing-masing. Itu yang pertama. Tentu kalau pagi-pagi sudah kita sudah cawe-cawe dengan urusan copras-capres, itu akan mengganggu soliditas pemerintah, tanggung jawab mereka terhadap amanah yang diemban. Yang kedua, pesan Ibu Mega selalu adalah bahwa memang kondisi negara kita akibat pandemi dan potensi ekonomi global itu sangat membutuhkan soliditas pemerintahan dan kekuatan politik gitu ya. Jadi itu bukan karena kita masih menunggu wangsit atau masih menunggu apalah namanya gitu ya. Enggak, itu murni hitungan-hitungan politik berdasarkan kepentingan bangsa, kepentingan negara gitu. Dan kita selalu juga tetap membangun komunikasi dengan partai-partai lain gitu. Jadi jangan dikira kita jual mahal atau merasa sombong, arogan, bisa jalan sendiri. Enggak juga gitu ya. Tapi memang momentumnya belum tiba dan nanti 10 Januari mudah-mudahan Ibu Ketua Umum itu memberikan sinyal yang lebih pasti gitu ya. Tetapi dengan catatan kan banyak hal bisa terjadi antara Januari sampai Juni gitu ya. Sampai September. Saya lupa pendaftaran itu bulan Oktober ya, Oktober. Antara Januari sampai Oktober gitu. Jadi semuanya itu tentu adalah bagian dari proses politik yang ada gitu. Akan sangat tergantung dari dinamika yang ada tidak hanya bagi kita ya, tapi juga
dinamika yang terjadi dalam pemerintahan maupun di dalam politik itu sendiri gitu. Ya, dinamika itu kan juga terjadi di koalisi-koalisi lain yang juga pastinya ingin bahwa koalisinya ini berhasil dan capres yang diusungnya ini memenangkan pemilu dan Pilpres 2024. Nanti apakah tidak sayang jika atau tidak rugi nih mengabaikan potensi Ganjar Pranowo misalkan dengan segala potensi dan elektabilitas yang bagus? Apakah tidak akan sayang jika dicapreskan oleh partai lain? Lalu apa yang dilakukan kalau misalkan itu terjadi, Bang Deddy? Ya kalau dicapreskan oleh partai lain, artinya memang takdirnya memang bukan bersama PDI Perjuangan. Itu aja. Ya. Karena kita selain percaya pada menyatunya kekuatan partai dengan rakyat, kita juga percaya pada elemen takdir gitu ya. Jadi ya tidak terlalu pusing juga kita urusan begitu gitu. Atau Karena tadi saya sudah sampaikan dan Bung Henry juga sampaikan bahwa kita itu tidak pernah melihat yang namanya kontestasi politik itu sebagai urusan menang-menangan belaka. Ada hal-hal yang lebih besar dipertaruhkan daripada sekedar kursi kekuasaan gitu loh. Yeah. Dan kalau mau melihat sejarahnya ya, baik dari zaman Ibu Megawati, bahkan zaman Bung Karno, diteruskan oleh zaman Jokowi, yang paling tidak menikmati kue kekuasaan itu ya PDI Perjuangan gitu. Kalau mau kita jujur gitu ya. Tapi ya itulah PDI Perjuangan. Timbangan kita tadi legacy ideologi dan bagaimana bangsa ini tetap satu, plural, ya bineka tunggal ika gitu ya. Itu yang menjadi pemikiran utama dari semua langkah-langkah politik kita. Tidak ada yang lain. Tidak juga cuma sekedar menang gitu. Atau jangan-jangan ini Bang Hensat hanya sekedar taktik dari PDI Perjuangan ini dalam mendongkrak Puan Maharani untuk pemilu-pemilu berikutnya? Ya bisa saja begitu dan sah-sah saja kan. Nah kalau memang secara perhitungan momentum ya waktu yang tepat buat Mbak Puan ya memang 2024 gitu. Kalau dia tidak maju hari ini, kemungkinan dia baru bisa maju 10 tahun lagi di 34 gitu ya. Itu pun bila tidak ada turbulensi politik yang terjadi di internal PDI Perjuangan. Sehingga memang momentum yang paling pas adalah sekarang. Ya lagi-lagi balik tergantung dari bagaimana keputusan Bu Mega gitu ya. Dan kalau kita pelajari Bu Mega ini kan dia ini menurut saya punya kekuatan yang berbeda gitu ya, karena dengan kesukarnoan beliau hanya beliau yang mampu membesarkan partai politik sebesar PDI Perjuangan seperti saat ini gitu kan. Bu Rahma almarhum atau Bu Sukma juga pernah mencoba peruntungan untuk membuat partai politik tapi tidak berhasil dan tidak sebesar Mega saat ini. PDI Perjuangan sampai hari ini tuh masih memegang rekor juara pemilu dengan 33,3% tuh Mas Taufik, itu belum pernah ada yang mengalahkan tuh pasca reformasi ya, dengan 154 kursi dengan aturan Senambus Akord waktu itu belum pernah terulang lagi. Jadi artinya memang pengalaman Ibu Mega dalam politik dan membawa PDI Perjuangan, bahkan salah satu kadernya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, itu menurut saya punya catatan tersendiri yang tidak bisa diremehkan juga. Jadi artinya misalnya ya kemudian dia mengusulkan 3 tadi pilihannya itu bisa Mbak Puan, Mas Ganjar, atau bukan kedua-duanya. Jadi disebut nama-nama lain dan itu bisa jadi keputusan beliau tuh tidak tentang menang kalah lagi-lagi ya. Misalnya ya tentang bukan tidak menang kalah. Misalnya di Bali diajukan Pak Puspo gitu kalah ya udah nggak apa-apa. Tapi di sisi lain mengajukan Ganjar Pranowo 7%, Mbak Puan komandannya berhasil menang ya udah oke gitu. Yang paling penting kelihatannya buat Bu Mega adalah bagaimana keberlangsungan partai ya dan tentu saja kemaslahatan bagi Indonesia, dan itu perhitungannya bukan hanya matematika belaka tuh, itu ada insting ibu gitu mungkin ya. Baik. Kemudian ada feeling juga, kemudian ada penghitungan-penghitungan lain yang mungkin saja kita belum bisa mengerti dan memahami secara lebih dalam, Mas Taufik. Iya, tentunya
Ibu Mega ini penuh dengan plot twist begitu ya, dan kita akan menunggu saja menanti apakah nanti pada momentum HUT PDI Perjuangan pada 10 Januari akan diumumkan siapa nama capres yang akan diusung oleh PDI Perjuangan, karena ini juga ditunggu oleh koalisi-koalisi partai lainnya, dan apakah nanti akan mengubah peta politik di pemilu dan Pilpres 2024, kita nantikan saja. Terima kasih Bapak-Bapak, politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Henry Satrio. Salam sehat selalu. Terima kasih, malam.